Setelah Pak Setio ditetapkan ya memenangkan pilkada menjadi Bupati Wonogiri terpilih begitu, Pak Jekek nitip pesan apa Pak ke Pak Setio begitu? Saya sekali lagi berprinsip, ayo kita bisa melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya sehingga jangan sampai kita menyelewengkan dari kewenangan yang kita miliki. Pak Setio punya nggak program gitu 100 hari itu prioritas apa yang akan Pak Setio lakukan ketika bertugas begitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 9 Januari KPU resmi menetapkan Setio Soekarno sebagai Bupati baru Wonogiri, dan hari ini kami sudah kedatangan beliau menjadi tamu dalam podcast Tribunsul.com selanjutnya. Tribuners, kita simak ya, kita nanti akan tanya-tanya ke Pak Setio ya, apa saja yang terjadi sebelum dan setelah beliau ditetapkan menjadi Bupati baru Wonogiri. Begitu. Bersama kita semua sudah hadir Pak Setio Soekarno. Pak Setio, selamat sore. Selamat sore Mas Haji, dan juga selamat sore para tribuner di dimanapun berada. Pak Setio, terima kasih sekali di tengah kesibukan dan detik-detik jelang keberangkatan ke Jakarta untuk dilantik, Pak Setio masih menyempatkan datang dari Wonogiri ke studio kami Pak untuk wawancara Pak. Gitu Pak. Ya tentunya karena atas undangan dari Mas Aji dan Tribun ya, ini tetap kita harus hadir kan. Tidak repot Mas. Karena iya. Begitu. Pak Setio, pertama saya mewakili Tribun Solo begitu mengucapkan selamat ya, Pak Setio sudah ditetapkan ya menjadi Bupati terpilih Wonogiri begitu ya, Bupati Wonogiri terpilih gitu ya, dengan kemenangan versi KPU 54,65% Pak ya. Gitu. Pak Setio, bagaimana sebetulnya suasana kebatinan Pak Setio ya menjelang ini nanti dilantik tanggal 20 bersama sekitar kalau nggak salah 505 kepala daerah lainnya, 505. Bagaimana Pak? Apa yang suasana kebatinan apa yang Pak Setio rasakan begitu ya? Ini menjelang dilantik, deg-degan atau bagaimana begitu Pak? Tentunya ya merasa gembira, masih karena ini merupakan suatu hasil dari proses yang telah kita lalui bersama, bersama dengan teman-teman, berjuang bersama, dan tentunya ada satu tanggung jawab kita bagaimana untuk mewujudkan program-program yang sudah kita rencanakan kepada masyarakat, sehingga setelah dilantik ini tentunya tanggung jawab itu kan harus segera kita wujudkan agar apa yang menjadi harapan masyarakat ketika memilih saya itu bisa terwujud gitu Mas Haji. Pak Setio, setelah quick count gitu ya, dan apa namanya, setelah quick count kan tidak ada apa katakanlah tidak ada perbedaan signifikan begitu ya antara quick count dan penetapan begitu ya. Intinya Pak Setio memenangkan ya, memenangkan pilkada begitu ya. Kemudian tinggal pelantikan ini. Lalu di antara rentang itu Pak Setio, mungkin apa ada hal-hal yang Pak Setio lakukan begitu, misalnya untuk wujud syukur begitu Pak, misalnya ke panti asuhan atau apa begitu? Ada Mas, jadi kan saya juga melakukan ziarah, kemudian juga melakukan doa bersama, ini sebagai wujud syukur kami. Ziarahnya ke keluarga, keluarga, ke orang tua, karena kebetulan bapak ibu sudah tidak ada, sehingga ketika sebelum pemilihan kami juga ziarah, maka setelah pemilihan pun kami juga ziarah, mengingat kembali bahwa kita tentunya harus berbakti kepada orang yang melahirkan kita. Kemudian di rentang waktu yang ini kan saya sudah bertugas kembali Mas, sehingga kami hanya cuti di 2 bulan masa kampanye, sehingga sebelum pemilu tepatnya tanggal 26 ini kan kita sudah mulai masuk 26 November sudah mulai bertugas lagi. Sudah mulai bertugas lagi menjalankan tugas-tugas sebagai wakil bupati, sehingga tidak ada
satu kevakuman dari saya secara pribadi sampai dengan saat ini, Mas Haji. Ya. Jadi intinya ya mengerjakan rutinitas seperti biasa sih, Iya, gitu ya Pak Setio. iya, iya. Pak Setio tadi menarik ketika Pak Setio tidak lupa ketika setelah dinyatakan menang begitu, Pak Setio ke makam orang tua begitu. Pak Setio ketika berziarah atau ke makam itu apa yang mungkin teringat gitu ya di benak Pak Setio? Apakah dulu dengan Bapak Setio pernah bercita-cita menjadi bupati, atau misalnya Bapak itu meyakini kalau Pak Setio itu akan menjadi pemimpin begitu? Ada nggak Pak kenang-kenangan seperti itu? Ya tentunya saya lebih mengungkapkan rasa bagaimana seandainya Bapak Ibu itu masih ada, kemudian saya menjadi bupati itu alangkah bangganya beliau melahirkan saya gitu sebagai orang tua. Tetapi tentunya dari apa yang kami lakukan itu sebagai wujud bakti saya tidak bisa seperti ini tanpa bimbingan dari beliau-beliau yang meletakkan dasar-dasar bagaimana prinsip hidup kita sebagai manusia. Jadi waktu Pak Setio sudah menangkan pilkada, datang ke makam orang tua, ada perasaan haru juga Pak? Iya, ya pasti. Iya. Pak Setio, kemudian 10 Februari Pak Setio akan ke Jakarta, 20 Februari, maaf, Pak Setio akan ke Jakarta, ya, dilantik bersama 505 kepala daerah lainnya secara serentak begitu. Ya. Pak Setio sekarang ini apa sudah ada pemberitahuan sebagai seorang bupati terpilih? Apa ada pemberitahuan resmi dan bentuknya itu seperti apa sih Pak? Apa ada undangan resmi atau bagaimana begitu Pak? Kalau kami mendapatkan informasi ini kan dari asisten satu yang selalu mengikuti Zoom dengan Kementerian Dalam Negeri. Termasuk sampai dengan hari ini kami secara formal belum menerima undangannya. Gitu. Jadi mau pelantikannya itu di mana, jam berapa, rondonya seperti apa itu sampai hari ini belum ada. Kalau tanggal 20 itu tahunya dari Zoom yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan asisten kabupaten kota ini yang mewakili kabupaten Nonofit Pak Asisten, sehingga penjadwalannya tanggal itu, tetapi secara formal kami belum menerima undangan dan apa yang akan dilaksanakan di sana nanti. Termasuk nanti apa kabarnya kan kemarin Wakil Mendagri Pak Arya Bima ya, itu kan kalau nggak salah sudah memastikan akan ada retreat, pembekalan pembekalan di Akmil Magelang kalau nggak salah begitu. Termasuk itu juga belum tahu. Kalau itu mah sudah. Oh sudah ya. Ada resmi diberitahu Pak ya. Sudah resmi. Jadi rundown kegiatannya termasuk pembicara materi itu malah justru sudah ada yang tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 di Magelang itu. Jadi nanti pembicaranya baik dari Lemhanas, dari kementerian, lembaga. Ikut pembekalan rasanya seperti di ospek lagi Pak ya. Iya. Seperti anak sekolah lagi Pak. Iya. Dan itu mohon maaf bukan bagi kami bukan sesuatu yang baru, karena ketika kami ada di lembaga DPRD pun dari partai juga sudah melakukan seperti itu, sehingga pembekalan cuma waktunya memang tidak panjang sampai itu, 8 hari begitu. Artinya sudah biasa lah buat Pak Setio ya untuk ikut pembekalan itu Pak ya. Pak Setio, kemudian pelantikan itu kan pasti selalu pakai baju dinas ya Pak ya, baju dinas bupati Pak ya. Pak Setio menjahit baru atau bagaimana Pak itu Pak? Menjahitkan baru Mas. Menjahitkan baru. Sudah Pak ya? Sudah. Di Wonogiri? Di Solo. Oh di Solo Pak ya. Kemarin ngobrol sama Bupati terpilih Klaten Mas Amenang kok juga di Solo. Memang banyak langganan di Solo atau bagaimana Pak? Iya kebetulan kami sudah punya langganan di Solo Mas. Jadi sejak menjadi anggota DPRD bagian dinas itu kan dapat jatah juga Pak. Jadi menjahitkannya di Solo. Kalau penjahit itu memang susah Pak ya. Harus ngerti selera nih cocok ya Pak ya. Iya. Memang benar Pak ya katanya gitu Pak ya. Iya. Pak,
terus kemudian kapan nih Pak Pak Setio bertolak ke Jakartanya? Insya Allah nanti Jumat Mas, kami akan berangkat ke Jakarta karena Sabtu juga ada kegiatan di Jakarta sama Minggu, sehingga kami lanjutkan sampai dengan tanggal 20 gitu Mas. Ya. Pak Setio nanti dengan keluarga, membawa juga keluarga atau? Kalau berangkatnya ya saya dengan istri Mas. Pelantikan pasti lah Pak ya, Ya, dengan istri. Ya. Tapi setelah itu tidak menunggu Pak ya? Bu Setio tidak menunggu Pak ya, langsung balik. Ketika Pak Setio kan lanjut ke Magelang, Ya. langsung balik Pak ya? Iya, iya. Iya. Nah, persiapannya apa tuh Pak? Nah, berangkat ke Jakarta itu Pak? Ya, persiapannya tentunya secara fisik dan mental karena retret yang 8 hari ini kan merupakan satu rangkaian dari tanggal 20 pelantikan itu. Jadi Iya, kita memang betul. sudah mempersiapkan secara fisik maupun mental karena ya rutinitas itu kan jarang kita lakukan untuk olahraga, tapi di situ kan kegiatannya terjadwal seperti itu. Kalau yang ke Jakarta ya tentunya persiapan-persiapan seperti kegiatan, kalau di awal dulu kan mungkin ada gladi bersih, ada pemeriksaan kesehatan, tapi yang di Jakarta belum ada rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Iya. Pak Setio, setelah pelantikan itu kan langsung bertolak ke Magelang begitu ya? Iya. Kemudian lanjut sekitar seminggu Pak ya? Iya, Seminggu. sampai dengan tanggal 28. Tanggal 28. Lalu setelah itu Pak Setio, apa yang Pak Bub akan lakukan pertama ya, begitu selesai menjalani prosesi itu ya, prosesi pelantikan, prosesi retreat, pembekalan itu, terus tiba di Wonogiri, apa langsung masuk kerja atau bagaimana itu Pak Setio? Ya, kami akan langsung masuk kerja tentunya di tanggal 28 itu, kemudian kalau tidak salah Seninnya ya kami terus harus segera masuk untuk langsung Pak ya? Iya Mas. Ya karena itu menjadi tugas tanggung dan jawab ya Pak ya? Kewajiban ya. untuk tanggung jawab kita sebagai kepala daerah terpilih. Nanti kalau tidak langsung malah nanti sak ke masyarakat. Gitu Pak ya? Iya. Jadi mungkin jadi contoh yang kurang baik Pak ya? Iya. Pak Setio, tapi kalau masyarakat ingin tahu sih Pak, sebetulnya kalau prosesinya itu, prosedurnya itu misalnya seperti apa? Apakah memang nanti ada pisah sambut begitu, pelepasan begitu dengan Pak Jk bupati sebelumnya begitu, atau bagaimana Pak prosedur resminya begitu Pak? Prosedur resminya nanti tetap ada serah terima jabatan. Serah terima, Cuma Pak, ya. Serah terima jabatan itu kan tidak harus di tidak hari langsung, pertama. ya. Jadi seperti simbolik begitu ya, Pak ya. Mungkin dilaksanakan. Sampai sekarang memang dari Kabupaten Wonogiri Pemda juga belum merencanakan waktunya kapan untuk bisa sambut. Ya nanti kita mungkin selama kita nanti setelah pelantikan tanggal 20 kemudian retret di internal Pemda Kabupaten Wonogiri merencanakan bisa sambutnya, yang jelas sampai hari ini belum kita rencanakan tanggal berapa itu kapan itu. Ya. Yang jelas yang penting bertugas dulu Pak ya. Iya Mas Haji. Pak Bub, pengen tahu dong Pak Bub, pasti ya sebagai seorang kepala daerah itu pasti menjadikan 100 hari itu sebagai prioritas begitu Pak ya. Karena biasanya itu kan masyarakat itu kan akan melihat di 100 hari itu ya, katanya begitu. Pak Setio punya nggak program gitu 100 hari itu prioritas apa yang akan Pak Setio lakukan ketika bertugas begitu Pak? Di 100 hari yang pertama, karena munculnya Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja, maka mau tidak mau kita akan melakukan bagaimana menyelaraskan efisiensi itu tentang Inpres nomor 1 tahun 2025 seperti apa kan begitu. Karena APBD sudah ditetapkan di tanggal 12 Desember tahun 2024. Sehingga kemarin ada mungkin refocusing, Impres dan sebagainya. Mau tidak mau kan kita harus menyesuaikan dari APBD yang sudah kita tetapkan
dengan refocusing yang terjadi. Nah ini penyelarasan ini ya kita harapkan nanti karena kami punya visi bagaimana Wonogiri itu berdaya saing, Wonogiri maju, sejahtera dan pembangunan berkelanjutan, di mana kami punya program unggulan untuk sumur pantek. Ya nanti kita tentunya akan mewujudkan itu dari setelah kita melihat bagaimana postur APBD kami setelah dilakukan refocusing. Karena seperti ada perjalanan dinas pengurangan, kemudian alat tulis kantor, rapat-rapat dan sebagainya kan mungkin di situ bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendukung program yang sudah kita rencanakan. Mas Haji. Ya. Kalau menurut Pak Bub berimbas besar nggak sih Pak dengan APBD yang kemarin sudah ditetapkan, terus ada refocusing itu Pak? Artinya perlu merombak besar nggak sih kalau di APBD Wonogiri untuk 2025 gitu Pak? Iya merombak besar. Besar ya Pak? Karena 60 miliar bukan angka yang kecil bagi Kabupaten Wonogiri, sehingga kita tentunya akan banyak sekali kegiatan-kegiatan terutama fisik ini tidak bisa dilaksanakan karena DAK atau dana alokasi khusus dari pusat kan nol semua Mas itu. Gitu ya. Iya. Harus memaksimalkan PAD Pak ya. Iya. Pak Setio kemudian kelanjutan Pak Setio ini yang memimpin, terus kemudian kebetulan pertama kalinya ya ada program nasional seperti makan bergizi gratis. Seperti apa Pak nanti di Wonogiri Pak? Apa sudah dipikirkan kerangka anggarannya bagaimana begitu Pak? Sampai dengan saat ini belum ada koordinasi Mas. Jadi bagaimana nanti perencanaan di Kabupaten Wonogiri dari Badan Gizi Nasional dengan pemerintah dari Kabupaten Wonogiri belum ada koordinasi, sehingga berapa nanti dana yang harus kami siapkan, berapa yang harus mendapatkan makanan bergizi gratis se-Kabupaten Wonogiri. Tetapi tentunya kita sebagai pemerintah daerah tetap harus mendukung dari program pemerintah pusat bagaimana nanti dalam implementasinya di Kabupaten Wonogiri begitu. Pak Bub, kalau boleh tanya nih, waktu menjabat sebagai wakil bupati bersama Pak Jk kan mendapatkan ujian badai COVID ya, wabah COVID ya, dan itu kan juga banyak refocusing di mana-mana begitu Pak, tidak hanya di Wonogiri ya, di semua kepala daerah kan juga mengalami itu. Sekarang ada program nasional, ada Inpres tentang efisiensi anggaran belanja. Ini berarti Pak Setio seperti kena dua kali refocusing. Iya Mas Haji, iya. Ini menurut Pak Setio begitu, Pak Setio menganggapnya sebagai apa? Sebagai tantangan atau sebagai ujian begitu Pak? Iya sebagai tantangan. Jadi harus bisa Pak ya? Ya harus sebagai tantangan, tetapi tentunya yang perlu kita lakukan adalah mengedukasi kepada masyarakat. Mengapa kita perlu edukasi? Jangan sampai kemudian ada persepsi yang salah gitu. Artinya salah itu, wah ketika sebelumnya bisa bangun seperti ini bareng Pak Setio tidak bisa bangun ini lah, uangnya kemana? Ini kan perlu ada transparansi, akuntabilitas dalam rangka kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Iki lho, duit Wonogiri itu sekarang tinggal sekian. Yang penting bahwa transparansi dan akuntabilitas ini sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami gitu. Bukan karena kami tidak melakukan kegiatan pembangunan itu karena dikemanakan uangnya yang perlu kan itu Mas Haji. Sehingga masyarakat bisa paham, oh ini tidak bisa bangun karena memang ada efisiensi dalam rangka untuk mendukung program pemerintah pusat makan bergizi gratis yang transfer ke daerah ini kan dibutuhkan 50 triliun lebih yang salah satunya berimbas bagaimana dana dari pusat DAU ataupun DAK yang ke kabupaten ini nol kan begitu. Jadi intinya kuncinya memang pada transparansi masyarakat Pak, pertanggungjawaban dana begitu Pak ya. Pak Setio, sebagai seorang
pemimpin, sebagai seorang bupati itu banyak Pak kasus di Indonesia begitu ya. Ya katakanlah karena bupatinya tahu ataupun nggak tahu dia bisa terjerat pidana korupsi begitu Pak. Dan ini kan memang harus diakui Pak, itu kan sebagai salah satu resiko menjadi kepala daerah begitu Pak. Pak Setio punya ini nggak Pak, punya apa namanya, punya perencanaan ya, punya apa namanya, tolak ukur begitu ya. Bagaimana sih supaya nanti tidak kesandung begitu Pak? Ya tentunya berprinsip pada pribadi kita sendiri nanti. Maka saya matur berkaitan dengan transparansi, Iya. akuntabilitas. Ini adalah dalam rangka kita bagaimana bahwa yang namanya apa ya Mas, iming-iming itu, godaan itu kan muncul karena memang biaya politik yang kadang-kadang tinggi gitu. Betul. Sehingga ada godaan bagaimana kita. Tetapi tentunya dengan mohon maaf pengalaman saya di birokrasi sudah 26 tahun Mas. Ya. Jadi ada Ya. di pemerintahan ya Di legislatif dan eksekutif ya Pak. Alhamdulillah tetapi maka saya sekali lagi berprinsip ayo kita bisa melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya sehingga jangan sampai kita menyelewengkan dari kewenangan yang kita miliki termasuk dari keluarga. Ya tentunya kalau kemudian kita nanti berikan kepada pengarahan kepada bawahan kita ya harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadang kan kadang-kadang ada juga Pak yang nggak ikut begitu ya, nggak ikut tapi terseret karena ada kesalahan di bawah ya, di bawahannya, atau juga misalnya ada yang karena keluarganya begitu ya, misalnya ikut dalam vendor dalam tender apa kemudian terseret begitu Pak. Pak Setio bagaimana itu, misalnya apakah mewanti-wanti ke keluarga, Iya, mewanti-wanti ke bawahan? Pasti ya. Gitu Pak. Ya keluarga, jadi keluarga kita memang harus wanti-wanti dan dijaga betul jangan sampai pada masuk untuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yeah. Termasuk di bawahan kita nanti ya harus kita jalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak ada yang perlu ditakutkan ketika kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu Mas Haji. Tapi kalau saya ingin tanya Pak, kalau dari kacamata Pak Setio pribadi ya, dari hati Pak Setio begitu, pemikiran Pak Setio, sudut pandang seorang Setio Soekarno begitu menganggap korupsi itu sebagai apa sih Pak? Korupsi ya jelas itu merupakan satu kejahatan besar yang memang harus kita lawan bersama. Karena dengan adanya korupsi itu ya mau tidak mau menyengsarakan masyarakat Indonesia kan begitu. Dan kasus sudah banyak yang terjadi dan nilainya juga akhir-akhir ini juga luar biasa. Dan ternyata kita juga melihat tekanan ekonomi masyarakat juga tinggi, sehingga tidak berimbang antara mereka yang menikmati hanya segelintir orang, tetapi yang menanggung akibatnya adalah sekian juta orang gitu Mas. Pak Setio mendapatkan pesan khusus dari orang tua begitu tentang misalnya apa, jangan mencuri atau jangan korupsi begitu, dan apakah Pak Setio juga menanamkan nilai-nilai itu ke keluarga begitu Pak, ke anak begitu Pak? Iya, jadi dari orang tua nek nyambut gawe iki mlaku sing bener. Dan ini tentunya menjadi pedoman kami dalam melaksanakan tugas-tugas ini, dan ini pun juga kami wanti-wanti kepada keluarga saya. Pokoknya ora sah neko-neko begitu Mas. Ya, harus kita berpegang pada aturan yang berlaku dan tentunya harus kita hindari jauh-jauh yang namanya korupsi itu. Gitu. Ya. Pak Setio, kurang 5 menit saya satu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Setelah Pak Setio ditetapkan ya memenangkan pilkada menjadi Bupati Wonogiri terpilih begitu, Pak Jekek nitip pesan apa Pak ke Pak Setio begitu? Pak Jekek tentunya berpesan
Pak Setio sekarang sudah mendapatkan amanah dari masyarakat Kabupaten Wonogiri, maka jaga amanah yang diberikan masyarakat kepada panjenengan semuanya, tetaplah berjuang untuk masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Wonogiri akan semakin sejahtera. Ada pesan khusus Pak misalnya tentang pemerintahan begitu ya? Belum, karena mungkin untuk teknis belum ya Pak? Belum. Kami akan lakukan setelah nanti kami dilantik. Tentunya kami juga akan berkonsultasi beliau, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika beliau memimpin Wonogiri selama 9 tahun ini sudah mendapatkan penghargaan sebanyak 110. Jadi ini kan sesuatu yang luar biasa, sehingga beliau menanamkan suatu kedisiplinan Fondasi bagus ya. Jadi Pak Setio memang mengakui ya, pasti akan terus belajar ya, berdialog dengan Pak JK, pasti masih ada Pak ya. Iya. Pak Setio, terima kasih sekali untuk wawancaranya, menyempatkan waktu di tengah kesibukan menjelang pelantikan. Kita doakan yang terbaik untuk Pak Setio ke depan dalam memimpin Wonogiri, Pak. Terima kasih Mas Haji dan terima kasih para tribuner. Mohon doa restu agar nanti tentunya kami bisa mengemban amanah dari masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam rangka untuk mewujudkan program-program pembangunan di Kabupaten Wonogiri, sehingga Wonogiri bisa berdaya saing, maju, sejahtera, dan tentunya pembangunan yang berkelanjutan. Amin. Kita doakan yang terbaik Pak Setio. Iya. Tribuners, demikian wawancara kita, podcast kita bersama Bupati terpilih Pak Setio Soekarno. Kita bertemu di podcast tribunsolo.com selanjutnya. Saya Haji Bramastra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.